Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ira Mairenacar sebagai pemangku mata kuliah Manajemen Banket. Pada hari ini saya dan teman-teman saya yang barenggotakan, saya Kevin Delevran, Gebita Maramanurung, dan Jilan Dita Revenza, serta dua teman saya lainnya yaitu Fadel Dwi Putra dan Octavia Reza sedang berhalangan untuk hadir pada hari ini. Pada hari ini kami akan mempresentasikan sebuah presentasi berjudul Banket Service Style, dan untuk pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Gibi. Kepada Gibi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian banket menurut para ahli. Yang pertama, menurut Goodman Raymond, banket adalah pelayanan yang dilakukan secara serentak, yang mana semua tamu dilayani pada waktu yang sama. Semua penataan, menu, minuman, dan waktunya harus dijadwalkan dengan hati-hati sebelum acara sebenarnya. Yang kedua, menurut pendapat Heru Riyadi, banket adalah salah satu bagian dari hotel yang tidak hanya menyediakan makanan atau minuman, tapi mengatur dan merencanakan sebuah acara mulai dari ruangan yang akan digunakan, perlengkapan yang diperlukan, serta hal-hal lain yang menunjang acara tersebut sesuai dengan keinginan yang mempunyai acara. Selanjutnya adalah peralatan dan perlengkapan banket. Slide selanjutnya, moderator. Yang pertama adalah linen. Linen merupakan peralatan dari kain yang biasa digunakan untuk mempercantik meja sekaligus untuk merapikan meja. Beberapa contoh linen yang digunakan di banket seperti napkin, tablecloth, skirting. Yang kedua adalah chinaware, yang merupakan peralatan pecah belah yang digunakan untuk wadah makanan dan minuman. Contoh dari chinaware adalah soup plate, dinner plate, soap bowl, teacup and saucer, bread and butter plate. Yang ketiga adalah cutlery, yang merupakan peralatan yang digunakan untuk makan dan minum, serta alat-alat untuk menggunting atau memotong makanan yang terbuat dari bahan stainless steel. Contohnya adalah dinner fork, dessert fork, serving fork, dinner spoon, dessert spoon, coffee or teaspoon. Yang keempat adalah glassware, yang merupakan peralatan yang digunakan untuk menyajikan berbagai macam minuman, baik model yang berkaki maupun tidak berkaki, seperti water goblet, fruit cocktail glass, dan beer glass. Yang terakhir adalah miscellaneous, yang merupakan peralatan penyajian lainnya yang digunakan pada banket seperti ashtray atau asbak, flower vase, tray, water pitcher, carving dish, creamer. Selain itu, ada beberapa alat yang biasa digunakan ketika melaksanakan event besar. Perlengkapan lainnya itu seperti paper pad, whiteboard, alat tulis, LCD proyektor, dan sound system. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan sendiri oleh moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Maaf moderator, suaranya tidak terdengar. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Gibi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang jenis pelayanan banket. Jenis pelayanan banket biasanya akan dilaksanakan dalam dua macam pilihan, yaitu table service dan atau buffet service. Jadi opsi tersebut akan disepakati bersama antara keduanya, baik dari pihak tamu dengan pihak hotel sebagai penyelenggara acara. Untuk jenis yang pertama adalah table service. Untuk sistem pelayanan table service ini akan dibagi menjadi beberapa versi, cara penyajian, dan prosedur yang akan dilakukan. Ada versi Amerika, Russian, French, English service. Yang pertama adalah American service. American service adalah cara menghidangkan makanan ala orang Amerika, di mana semua jenis makanan akan disiapkan di piring terlebih dahulu secara lengkap oleh petugas dapur. Kemudian pramusaji akan membawanya keluar untuk dihidangkan di sebelah kanan tamu menggunakan tangan kanan. Yang selanjutnya adalah Russian service. Russian service adalah suatu jenis pelayanan mewah yang biasa digunakan pada restoran berbintang. Adapun teknik pelayanan yang dilakukan yaitu semua makanan dan minuman akan ditata rapi
dan menarik di atas piring dari dapur. Kemudian hidangan tersebut akan dibawa oleh pramusaji keluar dan disajikan ke sisi kiri tamu menggunakan servis set berlawanan arah jarum jam. Yang berikutnya adalah front service. Front service adalah teknik pelayanan makanan dan minuman kepada para tamu yang datang, di mana tamu di atas sebuah troli khusus. Adapun pramusaji yang bekerja harus memiliki kemampuan yang baik karena tidak hanya dituntut untuk bisa menghidangkan makanan saja, selain itu juga bisa mengolah masakan dan meracik makanan. Yang berikutnya adalah English service. English service adalah teknik penyajian makanan dan minuman yang lebih ke family service karena sangat mencerminkan suasana kekeluargaan. Adapun yang menjadi ciri khas jenis pelayanan ini adalah para tamu duduk di kursi dan memilih makanan yang estafetkan mulai dari tamu yang berada di paling kanan dengan arah searah jarum jam. Kemudian ada buffet service. Buffet service adalah jenis pelayanan makanan di ruangan makanan ataupun dalam jamuan makan dengan cara menghidangkan semua makanan mulai dari appetizer, main course, dessert langsung di atas meja saji. Jadi para tamu yang datang bebas memilih makanan yang mereka sukai dan mengambil sendiri sesuai porsi yang dikehendaki atau self-service. Adapun cara penyajian ini digagas untuk mengurangi kesibukan pramusaji di ruang makanan dan kesibukan para petugas masak di dapur. Berikut adalah beberapa tipe dari banquet service. Yang pertama adalah buffet service. Ini adalah layanan perjamuan populer dipilih dalam acara dengan jumlah peserta yang banyak. Ada barisan pilihan makanan prasmanan yang para tamu sendiri dan sajikan sendiri. Ini adalah cara yang nyaman untuk memilih apa yang ingin dipilih oleh seseorang. Kemudian ada reception service. Ini adalah istilah populer yang dikenal untuk seluruh negara yang melibatkan pertemuan di mana orang-orang berjalan di sekitar ruangan sambil makan dan mengobrol. Ini adalah pertemuan khusus dari berbagai orang berkumpul untuk acara khusus. Kemudian ada food stations. Ini adalah acara yang terdiri dari standing makan atau standing khusus yang menawarkan berbagai masakan, kursus, dan hidangan kepada tamu. Seringkali stasiun ini memiliki seorang koki yang menyiapkan makanan di depan para tamu. Stand makanan yang paling umum untuk termasuk adalah bar pesta, stasiun sushi, makanan penutup, dan lain-lain. Kemudian ada cafeteria style. Jenis ini sangat mirip dengan layanan perjamuan bergaya prasmanan. Perbedaannya bahwa server sendiri yang menyajikan makanan. Latihan ini digunakan untuk mengontrol ukuran porsi. Kemudian ada plate. Dalam layanan ini para tamu duduk dan pelayan membawa makanan yang sudah dibagikan ke piring dari dapur. Pelayanan ini diyakini sebagai salah satu jenis layanan perjamuan yang paling efisien. Kemudian ada preset service. Jika makanan sudah selesai, maka makanan akan diperlihatkan di meja pada kedatangan tamu. Ini berlaku bagi sebagian besar untuk roti, makanan penutup, salad, dan minuman. Baiklah, sekian dari saya. Dan untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Jilan Danita Revenza. Kepada Jilan Danita Revenza Baik, saya akan melanjutkan. Ada banquet style setup. Yang pertama ada theater style. Gaya penataan teater yang sering disebut dengan tata ruang auditorium adalah deretan kursi yang menghadap ke depan ruangan. Pengaturan ini cocok untuk presentasi singkat atau grup yang lebih besar yang tidak memerlukan pencatatan yang ekstensif. Yang kedua, boardroom style. Gaya pengaturan ruang rapat adalah meja persegi panjang yang diatur dengan kursi. Tata letak ini sangat cocok untuk rapat kecil dan makan siang pribadi. Yang ketiga, U-shape style. Gaya pengaturan bentuk U sering juga disebut sebagai gaya tapak kuda adalah meja persegi panjang dengan kursi, biasanya 2 atau 3 kursi per meja. Pengaturan ini sangat ideal untuk kelompok kecil, presentasi, lokakarya, dan acara diskusi terbuka. Selanjutnya, banquet atau wedding style. Gaya pengaturan perjamuan adalah meja perjamuan bundar yang diatur dengan kursi. Biasanya 10 kursi per meja. Pengaturan ini sangat ideal untuk makan siang dan makan malam besar atau acara pernikahan di ballroom. Yang kelima ada herringbone
style, pengaturan gaya perjamuan ini mirip dengan pengaturan gaya ruang kelas dengan meja dan kursi diatur sedikit miring. Kursi dapat ditempatkan di salah satu sisi atau kedua sisi meja. Jenis penataan meja ini sangat ideal untuk memanfaatkan ruang dengan lebih baik di kamar kecil. Kelonggaran area per orang dalam rencana jenis ini sulit dipastikan karena sudut pengaturannya berbeda-beda. Tunjangan area bagaimanapun kurang dari setup lurus. Yang keenam, hollow square style. Gaya pengaturan ruang rapat berongga adalah meja persegi panjang yang ditempatkan bersama dalam bentuk persegi dengan lubang di tengahnya. Tata letak ini dirancang untuk kelompok diskusi terbuka kecil. Lalu ada classroom style. Penataan tempat duduk dalam gaya ini mirip dengan ruang kelas, dengan meja untuk menulis dan kursi. Jenis rencana ini direkomendasikan untuk lokakarya, seminar, kuliah, dan lain-lain, di mana para peserta diminta untuk mengambil petunjuk atau mempelajari handout. Lalu yang terakhir ada t-shirt style. Gaya pengaturan ruang rapat adalah meja persegi panjang yang diatur dengan kursi berbentuk huruf T. Tata letak ini sangat cocok untuk rapat. Sekian saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Jilan dan Nita Revenza. Berakhirnya pembacaan dari Jilan dan Nita tadi juga menutup dari presentasi kami untuk hari ini. Untuk perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih. Dan jika ada salah dalam ucapan atau tindakan, kami memohon maaf. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.